Apa kabar Sobat Maigirian? Saya kali ini akan unboxing jam tangan replika atau KW Seiko SKX007. Jam tangan ini banyak diulas di channel-channel YouTube. Adapun penggemar jam tangan ini sangatlah banyak. Replika ataupun homage jam tangan ini cukup banyak. Sebelum mengulas jam KW ini, saya akan sedikit menjabarkan apa itu jam tangan KW atau replika dan jam tangan homage. Homage dan replika, apa bedanya? Seringkali pertanyaan ini keluar dari para penghobi jam tangan. Baik jam homage maupun replika keduanya sama-sama memakai desain jam tangan tertentu yang cukup laris di pasaran. Namun jam tangan homage lebih dihormati di kalangan penghobi dibandingkan replika. Jam tangan replika dianggap hanya sebuah replika atau secara kasar merupakan bentuk palsu dari jam tangan yang ditiru. Istilah jam tangan homage sendiri sebenarnya lebih ditujukan untuk penghormatan terhadap desain jam tertentu yang populer. Jadi jam tangan homage sebenarnya merupakan tribut untuk jam tangan lain. Homage tidak hanya dibuat secara mikro, brand-brand besar pun kadang membuat jam tangan homage yang memakai desain jam tangan yang sudah populer. Kalangan penghobi jam tangan homage biasanya merakit sendiri jamnya, membeli part secara terpisah kemudian merakitnya menjadi jam tangan yang diinginkan. Sedangkan jam replika merupakan jam tiruan dari versi aslinya. Jam replika biasanya dibuat oleh produsen yang memang spesialisasi membuat jam tangan tiruan. Jam replika biasanya juga dimiliki oleh para kolektor yang ingin jam tangan originalnya tetap aman. Baiklah. Sudah ada sebuah paket di depan saya. Paket ini adalah sebuah jam tangan replika atau KW Seiko SKX007. Adapun jam tangan ini saya dapatkan di salah satu marketplace yaitu Lazada. Untuk info pembelian atau link pembeliannya akan saya taruh di deskripsi video. Seperti penjelasan dari salah satu channel yang membahas khusus jam tangan, di mana China adalah salah satu pembuat jam tangan replika, unit jam tangan yang diproduksinya disebarluaskan melalui pasar online ke seluruh dunia. Banyak sekali produk-produk replika dari brand-brand yang sudah punya nama. Seperti Rolex, Seiko dan brand-brand ternama lainnya. Semakin banyak diminati, maka makin banyak tiruannya. Seperti yang akan kami review kali ini. Brand Seiko tentunya sudah banyak yang mengenal. Banyak dari brand ini beredar produk replika atau tiruannya. Seperti pada model Seiko 5. Seperti yang kita lihat bersama, hanya box seperti ini yang mengemas jam tangan replika ini. Tidak ada apapun dalam box, kecuali unit jam tangan ini. Untuk model Seiko SKX ini diminati oleh banyak orang selain desainnya bagus, ketangguhannya sudah tidak diragukan lagi. Dengan mengandalkan water resist sampai dengan 200 meter. Tentunya, untuk produk tiruannya ini masih jauh dari harapan seperti kualitas aslinya. Tetapi, jika hanya sekedar pelengkap outfit saja, jam tangan ini sudah cukup. Saya sendiri tidak menyarankan untuk membeli produk-produk tiruan. Tetapi, paling tidak dengan adanya ulasan ini, bisa menjadi referensi sobat sekalian yang akan membeli jam tangan replika. Secara fisik, jika terlihat hanya sekilas, jam tangan ini mirip dengan jam tangan aslinya, tetapi kalau kita lihat secara detail tentunya sangatlah banyak perbedaannya. Tetapi, bagi saya jam tangan replika ini lumayan rapi. Dari mulai bodi hingga strap rantainya, meskipun ada bagian-bagian tertentu yang tidak presisi. Kita bahas untuk detailnya. Mulai dari bodi jam tangan ini, untuk bodi jam tangan ini cukup rapi, berbahan logam dan tentunya bukan stainless. Menurut saya bodi ini terbuat dari logam yang dibalut finishing chrome. Jika yang pernah tahu jam tangan aslinya tentunya di sini ada perbedaan dari sisi kilau dari bodinya. Untuk jam tangan ini sangatlah berkilau, justru untuk jam yang aslinya tidak terlalu berkilau seperti ini. Kemudian bagian bezel, bezelnya hanya berputar satu arah. Untuk marking bezel, sepertinya hanya dicetak dengan kualitas printing yang tidak terlalu istimewa. Tentunya harus berhati-hati ketika pemakaiannya, untuk menghindari benturan atau gesekan. Kemudian, untuk bagian tepi dari bezel. Detail, meniru aslinya, jika dilihat dari dekat cukup lumayan rapi, tetapi, tidak bisa dipungkiri karena kualitas dari bahannya, menjadi terlihat kurang meyakinkan dari sisi keawetan atau ketahanan terhadap korosi. Untuk bodi, seperti yang sudah diutarakan sebelumnya, menurut saya, bahan bodi bukannya logam stainless, tetapi logam biasa yang difinishing dengan chrome, sehingga, bodi terlihat berkilau.
Kemudian, untuk crown terlihat biasa, tidak ada marking di sini seperti pada aslinya. Ukuran crown juga cenderung kecil sehingga terlihat sekali jarak yang renggang antara crown dengan bodi. Untuk selanjutnya ke bagian back case jam tangan, memang tertulis stainless steel, tetapi saya meragukan ini. Model back case dibuat seperti aslinya, tetapi untuk markingnya hanya seperti digrafir tipis saja, malahan hanya seperti cetakan printing. Lanjut untuk strap rantainya. Rantai strapnya menggunakan model Jubilee, seperti halnya aslinya. Untuk rantai, terlihat halus dan solid. Akan tetapi, untuk bagian tepi ketika dipegang kurang halus atau agak tajam, mungkin akan kurang nyaman ketika dipakai. Tetapi secara keseluruhan, bracelet ini tidak terlihat murahan. Sekilas, braceletnya terlihat elegan. Untuk susunan braceletnya pun rapi dan rapat, tidak terlihat renggang. Perlu diketahui, Jubilee bracelet diperkenalkan pada tahun 1945 bertepatan dengan hari jadi ke-40 dari Rolex. Bracelet jenis Jubilee ini sangat populer di mana-mana. Dari segi desain dan fungsi, bracelet ini sebagian besar tidak berubah sampai dengan saat ini. Untuk bagian bakel, kurang tebal, dan kurang presisi, ada kalanya ketika membuka atau menutup bakel ini agak susah. Bakel ini sudah ada marking Seiko, meski sedikit kurang rapi dan tidak terlalu jelas tulisannya. Setelah mengulas bodi, baseplate, hingga materialnya, kini ke bagian movement. Tentu Anda tahu jika jam tangan itu tak sembarang bisa bergerak. Ada movement yang membuat jam tangan yang Anda kenakan bisa menjadi penanda waktu. Movement ini ada 3 jenis yaitu quartz, mechanical, dan automatic. Untuk jam tangan ini bermovement quartz. Di mana untuk jam tangan Seiko SKX aslinya menggunakan movement automatic. Memang, sekilas pergerakan jarum ini menyerupai movement automatic walaupun kurang halus putarannya, tetapi movement jam tangan ini quartz. Dari sisi tampilan, jam tangan ini mempunyai warna dial hitam doff atau matte. Jam ini tidak menggunakan angka, melainkan berupa bulatan-bulatan, dan berbentuk segitiga terbalik di angka 12-nya, menurut spesifikasi dari tokonya, sudah berlumines, yang artinya bisa menyala ketika dalam kegelapan. Sedangkan jarum jamnya untuk jarum menit dan jarum jamnya juga ada luminesnya. Kemudian, jam ini dibekali dengan tanggal dan hari, dan untuk harinya hanya berbahasa Inggris saja. Untuk dimensi jam tangan ini sebagai berikut, ukuran case diameternya sebesar 44 mm, sedangkan ketebalan atau case thickness 13 mm. Jam tangan ini cocok untuk pria pada umumnya. Oke, baiklah, demikian ulasan jam tangan replika Seiko SKX 007, semoga bisa menjadi referensi sobat sekalian. Terima kasih telah menyimak tayangan kami, semoga bermanfaat.